Shalom, apa kabar sahabat terkasih? Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Harapan Rema kiranya sahabat selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, senantiasa berlimpah dengan damai sejahtera dan sukacita ya. Sahabat, malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41 dengan judul Angin Ribut Diredakan. Dan ayat perenungannya terbaca dari ayat 38 dari Injil Markus pasal 4 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, ada seorang ibu yang melatih anaknya untuk belajar tidur sendiri. Ibu ini membaringkan anaknya di tempat tidur, memberikan ciuman selamat malam, kemudian mematikan lampu sebelum keluar kamar dan menutup pintu. Dalam kegelapan, anak itu menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Mendengar panggilan dan tangisan anaknya, sang ibu hanya diam. Anak itu mengira bahwa ibunya tidak mendengar tangisannya dan tidak mengasihinya. Padahal ibunya berada tidak jauh darinya. Sang ibu hanya bersembunyi di kamar sebelah. Naluri keibuannya terusik. Sebenarnya, sang ibu mendengar tangisan dan ingin sekali mendatangi anaknya untuk menenangkannya. Namun, demi kebaikan si anak, sang ibu menahan diri dan tetap bersembunyi. Sahabat Rema terkasih, sewaktu badai topan melanda perahu mereka, para murid bertanya, "Guru, apakah engkau membiarkan kami binasa?" Sebenarnya, pertanyaan para murid juga merupakan pertanyaan dari banyak orang-orang Kristen yang terhimpit masalah berat dan seolah-olah tidak ada solusi untuk masalah yang sementara menghimpit tersebut. Di manakah Allah? Dan mengapa Dia meninggalkan? Seperti cerita sang ibu yang melatih anaknya untuk tidur sendiri, di mana sang anak merasa tidak dipedulikan dan tidak dikasihani. Pertanyaannya, apakah Allah benar-benar membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya? Sahabat Rema, sebenarnya Allah tidak membiarkan dan tidak meninggalkan anak-anaknya. Yang Allah lakukan hanyalah menyembunyikan diri dengan tujuan Allah ingin agar anak-anaknya belajar mempercayai Dia. Allah menghendaki agar kita anak-anaknya mengenalnya sebagai Bapa yang selalu menyertai seluruh aspek hidup kita, bahkan ketika masalah berat menghimpit. Satu hal yang harus diingat, bahwa masalah hanya menghimpit, namun tidak akan membinasakan, jika kita tetap percaya dan bersandar pada pertolongan Tuhan. Sahabat terkasih, pegang erat-erat janji Tuhan dalam surat Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ketika berada dalam ketakutan, Dia ada dan siap menolong. Sebagai Bapa, Dia turut merasakan kepedihan kita. Jika Dia kelihatan diam, bukan berarti Dia tidak melakukan apa-apa dan meninggalkan kita, tetapi Dia ingin kita bertumbuh dewasa dan percaya sepenuhnya hanya kepada Dia. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna. Ampuni kami ya Bapa, karena manakala masalah menghimpit hidup kami panik dan khawatir. Namun saat ini Engkau mengingatkan bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami.
Tuntunlah selalu hidup ini dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berada di jalan yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan berpisah. Jika engkau diberkati dengan Rema kali ini, berbagilah sehingga orang lain bisa terberkati juga melalui engkau. Dan jika Tuhan berkenan, maka kita akan bersama lagi dalam Rema selanjutnya. Terima kasih sahabat, selamat malam, selamat beristirahat ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom.